Bingung kelilit hutang 40 juta seorang istri pilih habisi suaminya sendiri, nggak terima kehidupannya miskin berbeda dengan dulu. Ditambah dirinya mengaku capek sebagai tulang punggung keluarga pasca suami sakit. Seorang wanita bernama Anis Puji Lestari berusia 35 tahun. Dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, punya banyak teman, bahkan selalu tampil di dalam lingkungannya. Mengingat dirinya sendiri adalah seorang instruktur senam. Dirinya pun sudah berumah tangga, sudah menikah dengan sang suami selama 15 tahun. Suami sendiri bernama Ahmad Romdan berusia 45 tahun. Di rumah tangga mereka bahkan sudah dikaruniai satu anak yang sudah remaja berusia 14 tahun. Ahmad Romdan, suami dari Anis Puji Lestari ini, adalah seorang petani dan juga kadang suka menerima servis TV atau elektronik lainnya. Kehidupan mereka di awal baik-baik saja, bahkan selama 15 tahun mereka melewati suka duka bersama. Tak diam di rumah, Anis sendiri bekerja sebagai guru senam, guru instruktur aerobik. Ibu-ibu di sana bahkan sangat dekat dan mengenal Anis. Keluarga Anis sendiri juga tinggal di desa Seringan, Ngawi, Jawa Timur. Namun ada yang berubah di tahun 2015. Sang suami Ahmad Romdan tiba-tiba sakit, bahkan dirinya tak bisa bekerja lagi. Tak bisa menjadi petani, dirinya tak bisa capek-capek, bahkan tak bisa jauh keluar dari rumah. Hingga pekerjaan Ahmad Romdan sendiri hanya memperbaiki alat elektronik yang datang ke rumahnya. Kadang ada, kadang tidak, dan penghasilannya tak menentu. Keluarga Anis dengan sang suami pun kali ini kerap cekcok, bahkan permasalahannya selalu tentang ekonomi, selalu tentang keuangan. Pasangan ini pun sempat pisah. Tak lama pasangan ini kembali memilih rujuk karena demi memikirkan sang anak semata wayang. Anis kebingungan sendiri sebagai istri, kini dirinya menjadi tulang punggung keluarga. Dirinya sendiri pun penghasilannya tak banyak sebagai instruktur senam. Bahkan Anis pinjam sana-sini demi kebutuhan keluarga. Hingga pada saat Anis berhutang puluhan juta ke beberapa bank keliling, bahkan ada pinjaman online, Anis pun merasa kebingungan dan mengajak sang suami untuk berdiskusi. Di tanggal 17 Februari 2023, Anis dengan Romdan bahkan ngobrol masalah hutang mereka. Namun obrolan mereka nampaknya tak menemukan kecocokan, tak menemukan titik temu. Anis merasa kalau dirinya yang diberi tanggung jawab oleh sang suami. Bahkan sang suami Romdan seakan tak peduli dengan hutang puluhan juta punya Anis, padahal itu untuk kebutuhan keluarga. Anis yang kesal nampak tak bisa berbuat apa-apa. Di malam itu Anis pun meninggalkan sang suami tidur duluan. Keesokan harinya, tepat di tanggal 18 Februari 2023, Anis membawa palu ke kamar. Sang suami saat itu kebetulan masih tidur. Anis yang tak menunggu waktu lama memukul sang suami beberapa kali dalam kondisi tidur. Saat itu Romdan pun mencoba berontak, namun nampaknya pukulan Anis beberapa kali ini membuat dirinya lemas dan mengeluarkan banyak cairan merah. Hingga tak lama Anis pun sadar kalau sang suami mengembuskan napas terakhirnya di kasur mereka. Saat kejadian itu bahkan anak satu-satunya Anis sempat bertanya kepada Anis ada apa. Namun saat itu Anis menyebutkan kepada sang anak tak ada apa-apa, biasa sang ayah selalu bikin onar. Saat sang anak sekolah, Anis pun membuat skenario. Saat itu dirinya berteriak kepada para tetangga menyebutkan sang suami Romdan terjatuh di kamar mandi hingga tak bernyawa. Semua baik-baik saja di awal, mengingat Romdan sendiri sudah lama sakit. Namun tak lama, saat jasad dimandikan, mereka merasa curiga karena ada beberapa luka yang aneh. Warga yang ikut memandikan pun melapor kepada Pak RT. Saat itu Pak RT lapor Pak Kades, namun saat Pak Kades ingin lapor polisi, keluarga menyebutkan kalau mereka sudah menerima nasib, apalagi mengingat Romdan yang memang sudah cukup lama sakit. Hingga saat itu tadi perpanjang, Ahmad Romdan pun dimakamkan. Namun nampaknya gosip tetangga di desa itu berkepanjangan, membuat pihak yang berwajib akhirnya menyelidiki dan mengutus untuk membongkar makam Romdan. Keluarga menerima keputusan pihak yang berwajib. Jasad Romdan dibongkar dan dilakukan otopsi untuk mendapatkan semua jawaban kecurigaan. Setelah dilakukan otopsi, dari dokter menyebutkan kalau Romdan berpulang karena kehabisan nyawa, sengaja dipukul seorang dengan benda tumpul. Pihak yang berwajib langsung menyelidiki kematian dari Romdan, menyelidiki Anis sang istri yang saat itu memang hanya berdua dengan Romdan. Anis diinterogasi setelah lama ditanyai, akhirnya Anis pun mengakui kalau dirinya pelakunya dan memang sengaja menghabisi sang suami. Anis mengaku kesal kepada sang suami yang sakit dan kini makin malas kerja. Tak mau tahu sang istri punya hutang puluhan juta untuk kehidupan keluarga. Bahkan kini Anis yang menjadi tulang punggung keluarga selalu didesak oleh sang suami Romdan tentang keuangan. Anis merasa dirinya dendam pada sang suami, sakit hati dan kesal kepada sang suami setelah dirinya sakit seakan makin pura-pura sakit dan ogah bekerja lagi. Anis diamankan pihak yang berwajib usai mengakui semua aksinya. Setelah disidangkan, Anis pun mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Anis meminta maaf kepada keluarga Romdan, terutama kepada anak sematawayangnya yang kini jauh dari Anis. Para tetangga di sana pun tak menyangka hubungan mereka yang di awal romantis namun kini berujung sang istri menghabisi suami karena terlalu capek menjadi tulang punggung keluarga.
Banyak juga yang kasihan kepada anak sematawayang mereka yang kini dirawat oleh keluarga Anies. Namun nampaknya keluarga Anies dengan keluarga Romdan pun mengerti kondisi Anies. Hutang puluhan juta yang menjadi beban Anies nampak dilihat karena Romdan memang sakit cukup lama. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.